Menurut Anda, apakah sama? Nilai rumah tipe 36 yang dimiliki oleh Pak Firman, seorang pegawai kantoran, dengan rumah bertipe sama yang dimiliki Brad Pitt. Atau nilai moge yang dimiliki oleh Pak Firman dengan moge yang dimiliki UJ. Menurut Anda, berapa harga dari sarung tangan ini? Pastinya, bila Anda ingin membeli sarung tangan seperti ini, Anda tidak akan menghargainya melebihi harga produk barunya di pasaran. Bahkan, mungkin Anda tidak mau untuk membelinya karena sarung tangan ini merupakan sarung tangan bekas. Tapi akan beda halnya apabila ternyata sarung tangan ini adalah sarung tangan yang dipakai oleh Michael Jackson pada konser terakhirnya sebelum meninggal. Bisa jadi keluarga Michael Jackson sebagai ahli waris tidak mau menjual atau menukarnya dengan uang sebanyak apapun atau benda semewah apapun. Nilai dari sarung tangan itu akan membumbung jauh dari harga yang ada di pasaran. Proses di atas sebenarnya telah masuk pada tahap penilaian. Lalu, apa itu penilaian? Penilaian adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni untuk mengestimasi nilai properti dengan suatu tujuan atau kepentingan dalam waktu tertentu. Penilaian mempertimbangkan karakteristik yang ada pada properti, termasuk jenis-jenis investasi yang mungkin dilakukan atas properti tersebut. Lalu, apa itu properti? Properti adalah segala benda yang dapat dimiliki. Memahami properti dapat ditinjau dalam 3 aspek. 1. Real estate. 2. Real property. Dan 3. Personal property. Real estate adalah semua fisik benda yang ada di dalam dan di atas tanah, baik bagian dari alam atau yang sengaja dibuat manusia. Real property merupakan kumpulan hak yang timbul karena kepemilikan real estate. Misalnya, hak menggunakan, menyewakan, menggadaikan, memberikan kepada orang lain, atau sebaliknya. Sedangkan personal property adalah segala sesuatu selain real estate dan real property. Terdapat 5 hal yang mempengaruhi karakteristik properti, yaitu 1. Immobility. 2. Heterogeneity. 3. Unliquid. 4. Durability. 5. Legal complexity. Properti memiliki kekhasan yang disebut dengan karakteristik. Salah satunya yaitu immobility. Properti tidak mudah untuk dipindahkan atau relokasi. Heterogeneity, masing-masing properti memiliki karakteristik yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja pada rumah. Walaupun rumah dalam satu kompleks sama desain dan ukurannya, tetapi dengan tata letak dan posisi yang berbeda telah membuatnya tidak homogen. Seperti rumah pada posisi tusuk sate ini. Unliquid, properti tidak mudah ditukar dalam bentuk uang, dikarenakan pasar properti yang bersifat tidak sempurna. Semisal, kita memiliki uang 10 juta rupiah, ingin membeli rumah seharga 100 juta rupiah. Tentunya, kita tidak bisa mendapatkan rumah itu 1/10 bagiannya. Properti merupakan barang yang tahan lama, yang memiliki waktu penggunaan yang panjang, bukan barang yang habis sekali pakai. Legal complexity. Properti sangat terkait dengan aspek legal, yaitu yang berhubungan dengan hak penguasaan atas properti. Hal ini yang mempengaruhi nilai suatu properti. Selanjutnya, tahukah Anda apa
apa perbedaan biaya, harga, dan nilai. Mari kita amati contoh kasus ini. Kita analogikan dengan menggunakan jam tangan. Biaya adalah ongkos yang dikeluarkan untuk membuat jam tangan. Sedangkan harga adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan jam tangan. Pria yang tadi membeli jam tangan adalah Rudy, kekasih seorang wanita yang bernama Salsa. Jam tangan tersebut Rudy hadiahkan di hari ulang tahun Salsa. Sekarang kita lihat dua situasi ini. Skenario pertama, nilai increase. Rudy kecelakaan dan meninggal. Bagi Salsa, jam tangan yang diberikan oleh Rudy menjadi tidak ternilai harganya karena memiliki memori tersendiri. Skenario kedua, nilai decrease. Secara tidak sengaja, Salsa melihat Rudy bermesraan dengan wanita lain. Hadiah jam tangan dari Rudy menjadi tidak bernilai. Lalu, bagaimana caranya kita untuk mengetahui suatu nilai? Nilai dapat diketahui melalui ciri-ciri demand, utility, scarcity, dan transferability. Demand bisa dilihat dari seberapa banyak orang membutuhkan barang tertentu, seperti orang-orang membutuhkan air mineral dalam kemasan. Kemudian, seberapa bermanfaat barang tersebut bagi para penggunanya. Utility bisa kita analogikan dengan seseorang yang sedang ingin minum di minibar hotel. Apabila ia beli air mineral di supermarket, harganya hanya Rp2.000. Tapi, karena ia berada di hotel, ia membeli air mineral tersebut dengan harga Rp20.000. Hal itu ia lakukan karena pada saat itu ia sangat membutuhkan, sehingga nilai manfaatnya tinggi. Kelangkaan barang tertentu juga akan berdampak pada nilai. Seperti kelangkaan air mineral dalam kemasan di suatu padang pasir. Kalaupun ada, harganya akan sangat mahal. Terakhir, transferability. Seberapa mudah minuman tersebut untuk diperjualbelikan di pasar? Air mineral dalam kemasan botol akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dan mudah diperjualbelikan daripada air mineral dalam gelas atau cangkir. Ciri-ciri nilai yang baru saja disampaikan memiliki kaitan erat dengan nilai pasar. Selanjutnya, bagaimana memahami nilai pasar? Nilai pasar adalah konsep nilai yang paling banyak digunakan, yang di dalamnya memenuhi unsur suka sama suka, pasar terbuka, mengerti dan memahami barang, jangka waktu mencukupi, mengabaikan jual beli istimewa. Suka sama suka artinya tidak ada unsur paksaan dalam transaksi. Pasar terbuka, tidak adanya hambatan untuk dapat masuk ke dalam pasar. Sedangkan pasar tidak terbuka adalah pasar yang apabila ingin masuk ke dalamnya harus memenuhi persyaratan tertentu. Contohnya adalah ketika ingin menjadi peserta pada suatu lelang, harus membayarkan uang jaminan. Pembeli dan penjual mengerti dan memahami barang yang akan diperjualbelikan. Jangka waktu penawaran mencukupi. Apabila seperti di pelelangan yang memiliki jangka waktu penawaran, hal ini tidak termasuk nilai pasar karena waktunya terbatas. Dan jual beli istimewa diabaikan, seperti jual beli dari suami ke istri. Lalu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu nilai? Faktor-faktornya adalah permintaan dan penawaran, kondisi fisik, lokasi dan akses, kebangsaan atau politik. Permintaan dan penawaran. Nilai properti akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat permintaan dan penawaran pada rumah-rumah di wilayah tersebut. Semakin banyak orang yang ingin tinggal di tempat tersebut, maka harga rumah akan semakin mahal. Begitupun sebaliknya. Kondisi fisik. Apabila kondisi fisik rumah masih terawat ataupun baru, maka nilainya semakin tinggi.
lokasi dan akses. Posisi rumah, keterjangkauan, kemudahan untuk mengakses dan menjangkau lokasi-lokasi penting dari rumah, seperti sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan atau pusat perbelanjaan, akan mempengaruhi nilai suatu rumah. Kebangsaan atau politik. Seorang pria keturunan Tionghoa akan membeli rumah di wilayah Kelapa Gading yang mayoritas dihuni oleh warga keturunan Tionghoa juga. Setelah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai properti, maka untuk memahami nilai pasar harus pula dipahami berbagai aspek dan kriteria dalam analisis HBU, Highest and Best Use Analysis. Dan properti yang memiliki penggunaan tertinggi dan terbaik jika memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. 1. Layak fisik. 2. Layak hukum. 3. Layak finansial. 4. Produktivitas maksimal. Kelayakan fisik. Hal ini berkaitan dengan karakteristik fisik tanah berupa lokasi, luas, bentuk, kontur, ataupun sifat tanah yang akan mempengaruhi properti ataupun properti alternatif yang dapat dikembangkan di atasnya. Layak hukum. Tanahnya tidak melanggar peraturan pemerintah dan memiliki dokumen perizinan, seperti izin gangguan dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Setelah memenuhi kriteria layak hukum dan layak fisik, selanjutnya adalah kelayakan secara finansial, seperti cepatnya payback period, besarnya return of investment, besarnya net present value. Kemudian, produktivitas maksimal digambarkan seberapa produktif properti tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diukur dalam parameter keuangan, seperti rumah yang disewakan ini. Ketika banyak yang berminat karena lokasi strategis, tiap tahunnya pendapatan pemilik akan naik. Return of investment. Setelah memahami analisis penggunaan tertinggi dan terbaik atau HBU analysis, maka diharapkan peserta pelatihan dapat memahami 3 pendekatan utama yang ada dalam penilaian properti. 3 jenis pendekatan tersebut adalah pendekatan perbandingan data pasar atau biasa disebut dengan sales comparison approach, pendekatan kalkulasi biaya atau cost approach, serta pendekatan pendapatan atau yang biasa disebut income approach. Sebelum melakukan penilaian dengan 3 pendekatan tersebut, perlu diperhatikan prinsip kesejenisan dan kesebandingan. Prinsip kesejenisan adalah membandingkan sejenis, seperti rumah dengan rumah atau mobil dengan mobil. Adapun prinsip kesebandingan adalah membandingkan properti seperti tanah kosong 100 meter dibandingkan dengan tanah kosong 1000 meter. Dalam kondisi ini, diperlukan penyesuaian agar kesebandingannya dapat tercapai. Pendekatan perbandingan data pasar merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memperbandingkan data pasar penjualan properti yang sebanding atau hampir sebanding. Contohnya adalah di suatu perumahan baru, terdapat beberapa kafling tanah. Ada 1 kafling yang belum terjual, maka nilainya sama dengan tanah yang telah laku terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai bangunan menggunakan pendekatan kalkulasi biaya, dilakukan dengan cara menghitung perkiraan biaya membangun bangunan dengan menggunakan harga material dan upah pada saat tanggal penilaian yang kemudian hasilnya ditambahkan nilai tanahnya. Untuk bangunan lama, cara yang dilakukan sama dengan di atas, namun dikurangi dengan penyusutan. Sebagai contoh, jika biaya pembangunan rumah tahun 2009 adalah 300 juta rupiah, lalu estimasi kenaikan harga material dan upah adalah 20% per tahun, maka kenaikan biaya pembangunan rumah tahun 2014 adalah
5 tahun kali 20% per tahun sama dengan 100%. Sehingga biaya pembangunan rumah tahun 2014 adalah 300 juta dikali 1 tambah 100% sama dengan 600 juta. Estimasi penyusutan selama 5 tahun adalah 150 juta. Maka nilai bangunan adalah 600 juta dikurangi 150 juta, sama dengan 450 juta rupiah. Pendekatan pendapatan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai properti yang mampu menghasilkan pendapatan. Kemampuan untuk menghasilkan profit mencerminkan nilai gedung. Pendekatan pendapatan dihitung melalui proses pengkapitalisasian pendapatan bersih operasionalnya. Sebagai contoh, kondisi pertama, harga sewa gedung per meter persegi adalah 2 juta, maka nilai gedung tersebut adalah 1 miliar. Kondisi kedua, harga sewa gedung per meter persegi adalah 10 juta, maka nilai gedung tersebut adalah 5 miliar. Jadi, nilai gedung diambil dari potensi pendapatan gedung tersebut. Setelah mempelajari materi di atas, terdapat satu pertanyaan besar, yaitu kapan dan dalam hal apa pendekatan-pendekatan tersebut dipakai. Pendekatan perbandingan data pasar digunakan untuk menilai semua jenis properti dengan syarat memiliki pembanding harga yang update dan dapat dipercaya atau valid. Pendekatan kalkulasi biaya digunakan untuk 1. Menilai semua properti yang memiliki struktur biaya. 2. Menilai properti yang sulit mendapatkan harga pembanding di pasar. Pendekatan pendapatan sesuai digunakan untuk menilai semua jenis properti yang memiliki unsur profit atau pendapatan, seperti hotel, mall, pabrik, tower telekomunikasi di atas gedung pemerintah, dan lain-lain. Saudara-saudara peserta pendidikan yang amat sangat saya banggakan, Pusdikat Kekayaan Negara dan Penerimaan Keuangan telah menyiapkan bahan belajar digital ini untuk topik konsep-konsep dasar penilaian. Dalam modul ini, saudara akan dijelaskan tentang apa yang disebut dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Kita berharap dengan penguasaan modul ini, saudara bisa membantu pemerintah, mendukung pemerintah, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan mendorong pemuatan barang milik negara di Indonesia. Selamat belajar dan sukses untuk saudara semuanya.